Halo, kita harus balik lagi di channel. Tapi kita video ini udah lama ya, jadi direkam di 1 Juli 2022, jadi udah 2 tahun yang lalu. Ini kalau nggak salah aku masih main hari Jumat, atau kalau bahasa Spanyolnya tuh hari Jumat, karena kalau J katanya dibacanya H. Jadi di video ini aku partneran boloan sama Kuliang. Kuliang ini termasuk lemah di kaki ya, tapi pukulannya sebetulnya masih bisa bagus sih. Cuman karena kakinya lemah, jadinya agak sulit untuk ke mana-mana. Ya memang langkah itu penting ya. Jadi buat yang belajaran, yang masih baru awal-awal main badminton, itu aku sarankan belajar footwork dulu, soalnya itu yang lebih penting daripada cuman mukul. Aku tahu kalian itu pasti kepingin main atau kepingin mukul dulu. Tapi kalau main di lapangan ya, kalau kita nggak main cuman di depan rumah, kita main di lapangan tuh wajib belajar footwork untuk bisa mengembalikan dengan baik. Terus yang aku perlu tekankan juga ya, walaupun kalian udah belajar footwork, tapi waktu main tuh jangan dipakai kayak waktu latihan. Jadi waktu latihan tuh biasanya kalau disuruh shadow itu kan dari posisi siap terus ngambil depan, ngambil samping, ngambil mana ya. Biasanya sih random sama coachnya boleh ngambil yang mana dulu asal shuttlecocknya itu bisa habis gitu. Tapi ada juga yang coachnya nentuin habis depan-depan dibawa ke belakang-belakang atau depan tengah itu nanti tergantung coachnya juga. Nah itu kalau latihan yang shadow kayak gitu, ini ya kita kan dipaksa untuk gerak terus karena kita kalau shadow itu biasanya single player, jadi ngambilnya nggak mungkin pakai double itu. Itu memang buat latihannya pemain. Walaupun aku rasa kita itu latihannya harus uh, pakai yang double punya, jangan latihan shadow untuk yang single. Ya selama ini aku nggak tahu sih latihan latihan shadow tapi untuk double itu gimana. Soalnya beda banget sih. Kalau kita main double itu langkahnya itu beda, nggak kayak single. Khususnya yang serong-serong itu jarang dipakai untuk, tapi pakai juga cuman jarang gitu. Nah yang aku maksudkan tuh kalau kalian training itu kan cepet ya, ngambil kiri kanan tuh kayak harus selalu gerak gitu. Padahal waktu main tuh kadang-kadang kalau bolanya udah mengarah ke partner kita biasanya cuman geraknya dikit-dikit, nggak boleh terlalu kayak cimprak-cimprak atau lompat-lompat gitu. Nanti kita nggak tenang, misalkan sama teman kita akhirnya di lob, kita di smash itu nanti kaget karena kita kurang tenang. Kalian bisa lihat ini sih, bukan atlet ya, kalau atlet karena lawannya juga cepat, jadi kita harus selalu gerak. Memang benar sih teorinya kalau kita itu harus selalu gerak. Cuman kalau di grup sosial gini, kalau yang geraknya terlalu over, itu biasanya lebih sering gagal mengembalikan bola karena mungkin waktu mau lari pas kita itu lompat kecil, nah itu nggak benar juga. Terus split stepnya itu juga ini ya macam-macam, nggak cuman kayak lompat kecil di tengah-tengah lapangan atau dua kaki lompat terus langsung maju, itu nggak terlalu benar sih. Walaupun benar split stepnya, tapi caranya mungkin agak salah. Kemarin aku lihat di salah satu konten katanya kalau udah advance itu latihan shadownya split stepnya nggak lompat gitu, nggak kayak lompat di tempat terus baru lari ngambil bola kayak gitu. Nggak biasanya yang normal gitu, tapi lebih kayak kakinya itu geraknya pakai tumit. Jadi misalkan aku kiri ya, aku kan pemain kidal, itu mau gerakin kaki kiri mau ke kiri depan gitu, itu pakai tumit yang aku harus langkahkan kaki terus
nginjek ke langkah pertama itu pakai tumit. Jadi kayak di ini, kayak ditarik gitu badannya. Nanti bisa lebih cepat. Nah, otomatis kalau lebih cepat ya ototnya lebih keras. Dipakainya lebih keras, kerjanya lebih keras. Jadi ya kalau latihannya kayak gitu, berharap berharap malamnya nggak bisa jalan soalnya kakinya jarum atau kram. Nah, kita nggak tahu ya kalian tuh pingin jadi pemain badminton yang average atau yang lebih bisa memaju ya seperti atlet gitu. Soalnya itu semua ada ininya ya, ada timbal baliknya. Kalau kalian berusaha bisa cepat kayak atlet ya pasti harus ada usahanya gitu. Jadi yang aku maksudkan kalau kita disuruh belajar footwork dengan cara shadow itu ada beberapa cara yang nyantai, kadang nyantai coachnya harap maklum, oh ini wis tuwek maklum pelan-pelan ngambil, pokoknya bolanya selesai habis gitu gak apa-apa. Tapi tempo hari aku lihat coach ini juga di timer sih, kalau bisa itu berapa detik gitu untuk ngabisin seluruh shuttlecock. Tapi akhir-akhir ini udah gak dilatih sih temenku yang les di coach ini. Kalau yang masih muda biasanya di timer. Terus ini ya, itu kan cuma cara yang santai. Terus yang kedua itu ya cepet-cepetan, dikasih kayak batasan waktu gitu, selesai atau nggak selesai. Yang ketiga ya kita main dengan yang aku tadi bilang itu cepet banget. Aku masih ingat dulu coachku marah-marah karena kita semua eh, ini kan aku baru ganti coach ya. Soalnya coach yang lama itu ngajarinnya cuma pokoknya ambilan udah selesai tugasnya, ngambil semua udah beres gitu. Tapi yang coach yang baru lebih muda dan orangnya itu mantan atlet. Jadinya dia itu tuntutannya tinggi, nggak boleh terlalu lambat ngambilnya, nggak boleh nyantai-nyantai gitu. Terus kita kan kayak gerundel di belakang protes gitu. Apa coach dewek gak pernah ini, gak pernah nyontoin. Terus gak isa kok wong itu wis gak isa maksimal, wis gak isa cepet. Ya wis sementok aku segitu. Terus coachku itu nyontoin cepet banget. Sampai kita itu kayak bengong, oh ternyata bisa. Nah itu ada caranya gitu. Jadi kakinya nggak boleh terlalu diangkat dari lantai, itu nggak boleh terlalu tinggi. Jadi kayak gliding, kalau kalian lihat kayak orang main ski pakai sepatu ski yang jalan di es tuh. Jadi kayak kakinya itu dari lantai mungkin cuma 3 atau 5 cm gitu. Itu nanti bisa lebih cepat. Ya itu sekedar sharing aja mengenai langkah kaki atau footwork. Terus yang aku lihat Koliang ini juga ini ya, kalau ngambil di belakang itu kayak kedengkek, kalau bahasa Jawanya kedengkek. Itu kesulitan soalnya mungkin punggungnya lemah ya. Jadi nggak bisa. Sebenarnya bukan punggung sih, itu perut juga ambil peranan. Kalau perutnya nggak bisa ngembaliin badan yang udah dengkek gitu untuk maju lagi, itu bakal sulit sama lawannya. Kalau diincer ditaruh di depan ya mati udah. Solusinya gimana? Ya kalau udah tahu kamu nggak bisa nengkek, jangan ngambil bola yang belakang, biar yang gendong itu yang ngambilin. Terus ini ya, karena topiknya hari ini tentang backhand, kenapa kita harus wajib bisa backhand net cross untuk hal-hal yang kayak gini. Jadi misalkan partner kita itu kesulitan untuk ngambil karena dengkek. Kebetulan kalau partner biasanya itu situasinya biasanya kalau kiri dan kanan. Posisinya partnerku misalkan di kanan, terus dia dengkek, gak bisa ambil. Itu aku yang harus ini, harus nolong. Kalau nolong
waktu aku mau ngelob lurus atau sebaiknya memang ngedrive lurus ya pakai backhand, ngedrive lurus. Tapi karena ada temen yang di depannya, jadi kita mungkin ragu-ragu kalau di get no atau dikerasin nanti kena kepalanya teman kita, itu nggak bagus. Terus kalau mau ngelob juga standnya atau space daerahnya untuk kita bisa mukul dengan bagus itu kalau sempit atau karena kehalang teman kita itu jadi nggak bagus juga. Jadi kebanyakan aku akan ngasih ke backhand net silang. Makanya ini buat yang gendong itu wajib bisa backhand net silang. Itu biasanya karena yang lawan tuh ngasihnya posisinya biasanya juga kiri kanan, tapi lawannya yang ngasih lob ke daerah silangan kita itu biasanya dari belakang lobnya. Jadi sama lawan tuh di lob silang, kita sebaiknya ngasih ke net silang. Jadi kalau aku kebetulan pakai backhand, kalau kalian bisa pakai forehand net silang juga gak apa-apa. Jadi itu cue-nya ya, kalau kalian dikasih backhand lob dari belakang lawan lob silang, terus kita dapatnya yang di silangannya dia, kita wajib atau lebih baik itu kita kasih ke drop shot silang. Mau kita pakai forehand atau pakai backhand itu biasanya pakai cara yang seperti itu lebih bagus. Karena lawannya ini jadi nggak siap kan karena dari belakang terus maju ke depan. Walaupun kita agak nanggung nggak apa-apa soalnya pasti lawannya itu masih jauh gitu. Jadi wajib untuk bisa melakukan dengan baik. Alternatif lain selain net silang itu kalian tetap bisa ngasih ke drop shot pakai backhand ke tengah-tengah lapangan, tetap di daerah net ya, tapi enggak, kalau net silang itu kan sampai pojokan lapangan gitu, tapi ini ditaruh ke tengah, khususnya berlaku buat bola-bola yang sama lawan tuh ditungguin. Biasanya lawan tuh ngasih ke daerah backhand kita, terus sama lawan ditungguin di lurusannya backhand kita. Aku pernah lihat ini Yuta Watanabe di TV ya, bukan live. Lihat di TV habis servis yang kalau nggak salah yang servis Arisa, terus sama lawan tuh berhasil disodok ke daerah samping agak jauh dari Yuta gitu. Tapi ternyata Yuta masih bisa mengembalikannya, dia kan kidal juga ya. Jadi referensi yang bagus buat aku. Jadi disodok ke daerah kanannya Yuta, dia ngambil pakai backhand, terus dikasih ke silang tapi nggak terlalu silang banget, soalnya ada Arisa kan di tengah-tengah lapangan. Jadi nanti kalau silang banget ngenai dia. Jadi yang paling bagus sih menurutku itu ditaruh di depannya garis T, dan sama Yuta memang ditaruh di sana. Lawannya jadi kesulitan karena nggak bisa neken lagi kan, ditaruh di sana, jadi langsung diangkat, dan habis diangkat bisa langsung di smash, atau kalau Yuta mungkin bisa ke drop shot soalnya lawan tuh udah nungguin. Jadi gini ya, untuk teman-teman yang kebiasaan jarang nyemes, itu nanti sama lawan itu bisa di tengeri atau diinget-inget kalau ini lawanku jarang nyemes. Banyak kok terutama yang bapak-bapak itu mainnya jarang nyemes, terus sering ngasih drop shot. Jadi coba divariasikan lagi. Kalau kita dapat bola lambung itu kan bisa macam-macam, bisa ngelob, bisa di smash, bisa di drop shot. Yang paling umum itu cuman di smash atau di drop shot gitu. Jadi sama lawan bisa kan alternatifnya cuma dikit, jadi sama lawan bisa diincer atau diantisipasi gitu.
Terus ada satu lagi yang mungkin lebih bagus sih menurutku, kalau kita dapat bola yang ini lambung, kalau bisa itu setengah ngedrive tapi setengah smash, jadi setengah smash tapi nggak keras-keras banget ke daerah tengah-tengah lapangan, bukan di tengahnya, di belakangnya garis T ya, tapi di setengah lapangan gitu. Itu di drive, jadi kayak bolanya kayak mau, mungkin kalian nunggu dulu ya, gerakannya kayak mau ngasih drop shot gitu, tapi di detik-detik terakhir itu dikencengin gripnya itu. Tadinya yang lemas kan, kalau mau ngedrop shot itu kan lemas ya, jadi raketnya tinggal dijatuhin gitu, tapi waktu mau mukul udah sampai mau kena net, mau kena kok, itu langsung kalian gripnya itu ditangkap sama didorong ke depan, nanti bisa cepet. Itu lawan nanti biasanya kaget karena ini kok nggak smash terus, tapi nggak di drop shot juga, karena gerakan kita itu kayak ke drop shot tapi ternyata ditaruh lurus, lebih keras ya, lebih cepat sampainya, jadi lawannya kaget. Dan biasanya kalau kaget buang bola lagi, jadi di lap lagi, itu kita bisa langsung smash, karena kita harus antisipasi ya. Kalau kalian tuh punya trik kayak gitu, oh sekarang aku mau nyoba pakai cara ini ya, pura-pura ke drop shot terus kita tambahin power gitu, terus abis itu langsung antisipasinya smash atau langsung ke drop shot juga gak apa-apa. Jadi biasanya lawan tuh kan kaget terus buang bola, kita siap-siap kayak gerakannya mau nyemes tapi di drop shot. Nah, itu kita harus belajar ini ya, nipu-nipu juga gerakannya itu di mimik kayak gerakan smash tapi drop shot, atau kadang gerakannya kayak ngedrop shot tapi di drive atau di smash lemah gitu. Nah kayak gitu-gitu berguna banget sih, khususnya buat kalian yang gendong. Nah kalau kita dapat di daerah backhand ya kita bisa coba, kemarin tuh coachku bilang coba backhandnya itu jangan cuma ngelop aja. Aku dulu waktu sebelum bisa backhand ngelop itu kalau dikasih backhand selalu aku kasih net, jadi berusaha latihan setipis mungkin. Dan karena dulu udah bisa tipis terus sering aku pakai, tapi kan negatifnya sama lawan tuh ditungguin, lawan udah antisipasi bakal dikasih ke net, soalnya aku selalu ngasih net karena nggak berani ngelop. Tapi sekarang karena udah bisa, jadi malah nggak berani ngasih yang deketin net, soalnya kurang latihan, jadi nggak bisa tipis lagi. Nah itu kata coachku, coba divariasikan dengan ngasih backhand tapi nggak di lob, ditungguin agak bawah gitu, terus kita ngedrive, jadi lurus kayak smash tapi lurus gitu. Itu lebih ini sih ya, mungkin dia lebih pengalaman ya, katanya kalau digituin lawan tuh paling cuma ngasih dibalikin drop di net lagi, atau mungkin dibuang ke arah lainnya gitu. So, itu tergantung juga kalau kita backhandnya bisa keras atau enggak, tapi kebanyakan sih kalau kita smashnya lurus, drive backhand lurus itu kenceng banget, lawan tuh kaget biasanya, soalnya nggak nyangka, oh ternyata wong iki iso ya. Dikasih backhand malah aku mati. Ini pengalaman juga ya di grupku yang satunya, waktu aku kenal salah satu orang itu, dia backhandnya bagus, jadi dan backhand yang ngedrive-nya bagus, walaupun backhand smash-nya itu nggak terlalu bagus, tapi backhand ngedrive-nya itu bagus. Jadi aku lihat waktu ngasih backhand kayaknya mau di net ini, posisinya itu memang ditunggu banget sama dia sampai bolanya itu udah di ketinggian net, ditunggu, ini kayaknya gerakannya mau nge-net, jadi aku otomatis maju kan, punya antisipasi untuk maju, ternyata sama dia bolanya itu ditekan, jadi cepet banget sampai ke aku kaget karena gerakannya mau maju tapi kok kena cepet bolanya kayak ke
kayak mau disemes gitu. Jadi mati. Sering banget di awal-awal aku nggak paham soalnya ini pemainnya yang kayak apa. Tapi kalau udah kenal lama, kita udah antisipasi sih. Oh, orang ini senengnya gini. Jadi aku lebih antisipasi, nggak selalu jaga di depan. Ya intinya ya kita mau main apapun tuh bebas. Kalau bisa sih yang digendong itu banyak belajar, walaupun kalah tetap harus banyak belajar. Dan kalau yang paling bagus sebenarnya ya nggak digendong. Misalkan memang partner kita itu lemah, waktu dikasih di daerah belakangnya dia, harusnya dia itu bisa ngambil, nggak boleh sampai ngedengke atau kesulitan ambil. Kalau kesulitan terus ditinggal, itu yang paling buruk. Jadi kalau bisa mulailah antisipasi. Jadi lawan tuh kalau dikasih bola kayak gini, kemungkinan besar kayaknya aku ini diincer, dikasih belakang terus supaya aku kesulitan ngambil. Terus abis gitu kalau bolanya nanggung sama lawan nggak langsung disemes, dikasih di net, aku harus lari-lari ke depan. Berarti aku diincer kurang ajar hari ini. Aku ini udah tua tapi kok diincer kayak gitu, udah kakinya lemah, punggungnya lemah, kok diincernya kayak gitu. Tapi jangan ini ya, jangan cuman protes aja, kalian harus tahu mereka memang pengen menang, caranya menang kayak gitu. Jadi kalau kemungkinan biasanya di love, kita bisa antisipasi, ambil posisi agak belakang dikit gitu. Terus jangan ini ya, jangan semua diambil sendiri kayaknya. Walaupun aku nggak bisa, lemah gitu, tapi aku pingin ngambilin semua. Nah, itu semangat yang bagus. Tapi kalau main double caranya kayak gitu, mati, udah pasti kalah. Jadi kita harus ini ya, kasih room, ngasih ruang buat partner kita, khususnya yang gendong itu bisa gerak. Kalau kamu bola sama atlet pun, kalau kamu serobot-serobot sendiri dan kamu mati-mati sendiri, ya pasti kalah. Soalnya nggak ada kerjasamanya kayak gitu. Kecuali sama atletnya kamu tuh ditendang. Ngaleh, aku aja yang main single pun aku menang kok. Mungkin kayak gitu. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat ya dan membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Aceh.